Oke, baik, kembali lagi bersama saya Paul Erikson Wadawiri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sintaks dari program permutasi dan kombinasi. Nah, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman komputer semester 4. Langsung saja saya jelaskan sintaks dari program permutasi dan kombinasi. Yang pertama, kita mengetik program tersebut pada editor di MATLAB. Yang pertama clear all, kemudian CLC. Nah, kemudian kita menampilkan nama program dari program yang akan dijalankan dengan menggunakan perintah disk, yaitu program permutasi dan kombinasi. Nah, karena di sini saya akan menjalankan dua program, maka di sini ada perintah disk menampilkan silakan memilih salah satu pilihan di bawah ini, kemudian pilihan yang pertama permutasi dan pilihan yang kedua kombinasi. Nah, di sini saya menggunakan pernyataan bersyarat switch case, sehingga kita membutuhkan suatu variabel. Di sini variabelnya pilih sama dengan input, pilihan mana yang Anda pilih dari pilihan permutasi dan pilihan kombinasi. Kemudian kita masuk untuk membuat sintaks pernyataan bersyarat switch case. Switch kemudian variabel, switch pilih. Nah, case 1 ini bertujuan untuk menjalankan program pilihan pertama, yaitu permutasi. Untuk sintaksnya, kita menggunakan perintah disk untuk menampilkan Anda memilih permutasi dan silakan masukkan. Nah, di permutasi sendiri, rumusnya yaitu P sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, sehingga membutuhkan dua variabel input, di mana variabelnya itu N dan R. Nah, untuk N sendiri yaitu total benda, kemudian untuk R inputnya yaitu jumlah benda yang dipilih dari total benda. Nah, untuk N input dikenakan suatu kondisi atau suatu pernyataan bersyarat. Jika N kurang dari sama dengan 0, maka perintah return akan dijalankan untuk menghentikan program dan tidak dilanjutkan untuk menjalankan perintah untuk menginput nilai R. Karena kondisi N kurang dari sama dengan 0 memenuhi untuk menjalankan perintah return untuk menghentikan program. Yang seharusnya nilai N itu harus lebih besar sama dengan 1. Nah, apabila kita menginput nilai N lebih besar sama dengan 1, maka program tersebut akan menjalankan perintah untuk menginput nilai R. Untuk R sendiri dikenakan suatu pernyataan bersyarat yang apabila kondisi ini terpenuhi, kondisi R lebih besar dari N terpenuhi, maka perintah return akan dijalankan untuk menghentikan program dan tidak dilanjutkan untuk menghitung faktorial, untuk hitungan faktorialnya. Dan apabila kita menginput nilai R kurang dari sama dengan N, maka perintah selanjutnya akan dijalankan. Kita masuk untuk pada sintaks untuk hitungan faktorial. Yang pertama, hitungan faktorialnya yaitu N faktorial. Nah, yang pertama kita harus membuat rumus M sama dengan N kurang R. Rumus ini asalnya dari rumus permutasi, yaitu P sama dengan N dibagi N kurang R faktorial. Nah, N kurang R faktorial itu sama dengan M. Nah, untuk menghitung N faktorial, di sini saya menggunakan looping for N, di mana loopingnya dimulai dari I sama dengan N kurang 1 hingga I sama dengan 1 dengan dekremen sama dengan negatif 1. Nah, kenapa saya menggunakan dekremen sama dengan negatif 1? Karena loopingnya dimulai dari bilangan terbesar yaitu N kurang 1 hingga bilangan terkecil yaitu 1. Dan untuk rumus N faktorialnya sama dengan N sama dengan N dikali I dan N. Nah, untuk menampilkan N faktorialnya saya menggunakan perintah fprintf. Selanjutnya masuk untuk hitungan faktorial
n kurang r faktorial atau m faktorial. Nah, untuk loopingnya sendiri saya menggunakan looping for n yang dimulai dari i sama dengan m kurang 1 hingga i sama dengan 1. Dengan dekremen sama dengan negatif 1. Nah, untuk alasan saya menggunakan dekremen sama dengan alasannya pada n faktorial, di mana loopingnya dimulai dari bilangan terbesar yaitu m kurang 1 dan hingga bilangan terkecil yaitu 1, sehingga menggunakan dekremen sama dengan negatif 1. Untuk menghitung m faktorialnya sendiri atau n kurang r faktorial menggunakan rumus m sama dengan m dikali i dan n. Untuk menampilkan hitungan n kurang r faktorialnya atau m faktorialnya, saya menggunakan perintah fprintf. Selanjutnya, kita masuk untuk menghitung P sama dengan N per M atau menghitung permutasi. Di mana rumus permutasi sendiri yaitu P sama dengan N per M, di mana M itu sama dengan N dikurang R faktorial. Nah, untuk rumus permutasi ini dikenakan suatu pernyataan bersyarat, dan apabila kondisinya M kurang dari sama dengan 0, maka program tersebut akan menjalankan perintah return untuk menghentikan program. Sehingga rumus P sama dengan N kurang M ini tidak dijalankan dan program dihentikan. Nah, untuk menampilkan hasil perhitungan permutasinya, saya menggunakan perintah fprintf. Selanjutnya, kita membuat case 2. Case 2 ini bertujuan untuk menjalankan program kombinasi apabila kita memilih program kombinasi. Nah, untuk sintaksnya sendiri yaitu display untuk menampilkan Anda memilih kombinasi dan silahkan masukkan. Untuk sintaks pada case 2 ini atau program kombinasi ini kurang lebih sama dengan sintaks pada case 1 atau program permutasi. Hanya saja pada rumus kombinasi ini yaitu rumusnya kombinasi sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n kurang r faktorial. Nah, n faktorialnya yaitu m, kemudian r faktorialnya itu membutuhkan hitungan tersendiri, sehingga di case 2 ini atau di program kombinasi ini ada hitungan faktorial tambahan, yaitu hitung faktorial yaitu r faktorial, di mana looping untuk menghitung r faktorial ini saya menggunakan looping for n dengan loopingnya dimulai dari i sama dengan r kurang 1 hingga i sama dengan 1 dengan dekremennya sama dengan negatif 1. Kenapa saya menggunakan dekremen sama dengan negatif 1? Karena loopingnya dimulai dari bilangan terbesar yaitu i sama dengan r kurang 1 hingga bilangan terkecilnya yaitu r yaitu i sama dengan 1. Nah, kemudian untuk menghitung r faktorialnya menggunakan rumus r sama dengan r dikali i kemudian n. Nah, untuk menampilkan r faktorialnya saya menggunakan perintah fprintf. Selanjutnya masuk pada menghitung kombinasi. Untuk rumus kombinasinya yaitu C sama dengan N dibagi M dikali R. Nah, M ini sama dengan N dikurang R faktorial. Sehingga rumusnya C sama dengan N per M dikali R faktorial. Nah, untuk rumus kombinasi ini dikenakan suatu pernyataan bersyarat, di mana jika kondisinya M dikali R kurang dari sama dengan 0, nah apabila M kali R ini sama dengan 0, maka program akan menjalankan perintah return untuk menghentikan program. Dan rumus C sama dengan N per N kali R ini tidak dijalankan karena program sudah dihentikan. Nah, untuk menampilkan hasil perhitungan kombinasinya, di sini saya menggunakan perintah fprintf. Nah, selanjutnya di sini ada otherwise atau selain pilihan pertama dan pilihan kedua yang kita pilih, maka di command window akan muncul maka program akan menjalankan perintah display untuk menampilkan maaf, pilihan yang Anda pilih tidak tersedia. Silakan memilih ulang. Kemudian N.
Oke, baik. Demikian penjelasan saya tentang sintaks dari program permutasi dan kombinasi. Saya akan menjalankan program ini dengan merunning program tersebut. Nah, di command window akan muncul program permutasi dan kombinasi. Nah, pilihan yang tersedia yaitu pilihan pertama permutasi dan pilihan kedua kombinasi. Nah, pilihan mana yang Anda pilih? Misalkan saya memilih pilihan yang pertama. Maka di command window akan muncul Anda memilih permutasi dan silakan masukkan n inputnya itu total benda. Nah, di sini pada sintaksnya sini yaitu case 1. Program menjalankan pilihan case 1 karena di sini saya memilih 1. Misalkan saya memasukkan nilai n-nya kurang dari sama dengan 0, maka program akan dihentikan dan Oke. Nah, di sini ada perintah untuk masukkan nilai n harus lebih besar sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita merunning ulang program tersebut. Di sini saya tetap memilih pilihan pertama, kemudian di command window akan muncul perintah untuk menginput nilai n. Misalkan saya menginput nilai n sama dengan 0, maka program akan melanjutkan perintah untuk menginput nilai r. Misalkan saya memilih n-nya sama dengan 5. Nah, di sini program tersebut akan menjalankan perintah untuk menginput nilai r. Misalkan di sini saya memilih nilai r-nya lebih besar dari nilai n. Misalkan saya menginput nilai 7, maka program akan dihentikan. Kenapa program dihentikan? Karena memenuhi suatu kondisi yang masuk dalam pernyataan bersyarat untuk R input, di mana R lebih besar dari N, maka perintah return akan dijalankan untuk menghentikan program. Mari kita jalankan kembali program tersebut. Di sini saya memilih pilihan pertama, kemudian saya masukkan nilai N-nya sama dengan 5, kemudian R-nya sama dengan 3. Maka program tersebut, maka perintah return ini tidak akan dijalankan karena tidak memenuhi R lebih besar sama dengan N. Karena R sama dengan 3 lebih kecil dari N, lebih kecil dari 5. Dan program tersebut akan langsung menjalankan untuk menghitung faktorial dari permutasi tersebut. Kita enter. Oke. Nah, di sini sudah muncul n faktorialnya yaitu 120, kemudian m faktorialnya yaitu 2. Kemudian permutasinya yaitu 60. Misalkan saya akan memasukkan n input dan r input yang apabila memenuhi kondisi m kurang dari sama dengan m, maka program akan dihentikan. Saya akan merunning ulang. Misalkan saya milih pilihan pertama, kemudian n-nya saya memilih 5, kemudian r-nya saya memilih 5 juga, maka program akan dihentikan dan program tidak menjalankan rumus permutasi tersebut karena kondisi M kurang dari sama dengan 0 ini terpenuhi, sehingga perintah return dijalankan untuk menghentikan program. Saya akan memilih pilihan pertama kembali, kemudian saya masukkan nilai N-nya sama dengan 5 dan N-nya sama dengan 3, maka program akan dijalankan kembali untuk menghitung permutasi. Oke. Yang tadi merupakan program yang dijalankan apabila kita memilih pilihan pertama yaitu permutasi. Nah, di sini saya akan merunning program yang kedua, dan apabila kita memilih pilihan yang kedua, nah kita akan merunning program tersebut. Nah, di sini kita
memilih pilihan yang kedua. Nah, misalkan saya menginput nilai n-nya kurang dari 0 atau nilai n-nya sama dengan 0, maka program tersebut akan dihentikan dan tidak dilanjutkan untuk menginput nilai r, karena kondisi n kurang dari sama dengan 0 ini terpenuhi, sehingga perintah return akan dijalankan untuk menghentikan program. Nah, dan di kolom window akan muncul nilai n harus lebih besar sama dengan 1. Nah, kita coba kembali. Nah, misalkan di sini saya memilih pilihan yang kedua, dan di command window ini misalkan kita menginput nilai n harus lebih besar sama dengan 1. Misalkan sini saya menginput nilai n sama dengan 7. Nah, maka di kolom window akan muncul perintah untuk menginput nilai r. Kenapa? Karena nilai n ini sama dengan 7 yang tidak memenuhi kondisi n kurang dari sama dengan 0. Karena 7 lebih besar sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 1. Nah, misalkan nilai r ini saya input lebih besar dari n, maka program tersebut akan dihentikan. Nah, misalkan karena n-nya 7, maka saya akan menginput nilai n lebih besar, nilai r lebih besar dari 7, misalkan 9. Maka program tersebut akan dihentikan. Kenapa program tersebut dihentikan? Karena 9 ini lebih besar dari 7 yang memenuhi kondisi r lebih besar dari n, sehingga perintah return dijalankan untuk menghentikan program. Dan di command window akan muncul nilai r harus lebih kecil sama dengan nilai n. Baik, kita akan coba kembali. Misalkan kita tetap memilih pilihan yang kedua, dan kita masukkan nilai n-nya atau total benarnya 7. Nah, kemudian kita masukkan nilai r-nya itu harus lebih kecil sama dengan nilai n. Misalkan kita memilih r-nya sama dengan 5. Maka program tersebut akan menjalankan perintah untuk menghitung faktorial, yaitu menghitung n faktorial, menghitung n kurang r faktorial, kemudian menghitung r faktorial. Nah, misalkan kita enter. Nah, di sini di command ini sudah muncul n faktorialnya sama dengan 5040, kemudian m faktorialnya sama dengan 2, karena 7 kurang 5 sama dengan 2, kemudian r faktorialnya sendiri yaitu 120, dan c-nya atau kombinasinya sama dengan 21. Kita lihat sendiri di sebelum menghitung rumus kombinasi ini ada suatu pernyataan bersyarat di mana m dikali r ini kurang dari sama dengan 0. Apabila kondisi m kali r kurang dari sama dengan 0, maka perintah return akan dijalankan untuk menghentikan program. Nah, kenapa program tidak dihentikan? Karena kondisi m kali r kurang dari sama dengan 0 ini tidak terpenuhi, sehingga perintah return tidak dijalankan. Karena m-nya itu sama dengan 2 dan r-nya, m faktorial sama dengan 2 dan r faktorialnya sama dengan 120. Sehingga m faktorial dikali r faktorial itu tidak sama dengan 0. Sehingga perintah return tidak dijalankan untuk menghentikan program. Nah, misalkan saya akan memasukkan nilai n dan nilai r yang memenuhi kondisi m kali r kurang dari sama dengan 0. Oke, baik, saya akan menjalankan program tersebut. Nah, kita memilih pilihan yang kedua. Nah, misalkan nilai n-nya sendiri saya masukkan 6. Kemudian r-nya sendiri saya masukkan 6. Kita lihat sendiri pada command window. Di command window muncul n faktorialnya sama dengan 720, kemudian m faktorialnya atau m faktorial ini sama dengan n dikurangi r faktorial, di mana n-nya 6 dan r-nya 6, sehingga 6 kurang 6 sama dengan 0. Dan
0 dikali 720 atau R faktorial ini sama dengan 0, sehingga memenuhi kondisi M dikali R kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0, sehingga perintah return ini dijalankan untuk menghentikan program. Sehingga rumus kombinasi N per M kali R ini tidak dijalankan karena program sudah dihentikan. Nah, di command window muncul M dikali R harus lebih besar sama dengan 1. Nah, misalkan kita menjalankan ulang program tersebut. Nah, di sini kita tetap milih pilihan yang kedua. Kemudian kita masukkan nilai N-nya sama dengan 9 dan nilai R-nya sama dengan 7. Nah, kita lihat di command window, di sini muncul N faktorialnya yaitu 360.880, kemudian M faktorialnya itu sama dengan 2, ya jelas ya bahwa 9 kurang 7 sama dengan 2, sehingga 2 faktorial sama dengan 2. Nah, R faktorialnya yaitu 5040, sehingga M dikali R ini hasilnya tidak sama dengan 0, yang tidak memenuhi kondisi M dikali R kurang dari sama dengan 0, sehingga perintah return tidak dijalankan dan menjalankan untuk menghitung rumus kombinasi yaitu C sama dengan N per N dikali R, sehingga di sini muncul permutasinya yaitu sama dengan 36. Itu adalah penjelasan untuk pilihan yang kedua. Yang kemudian kita akan memilih program yang tidak tersedia. Misalkan saya merunning program tersebut. Nah, misalkan di pilihan mana yang Anda pilih ini, kita tidak memasukkan angka 1 dan angka 2, melainkan di luar dari angka 1 dan angka 2. Maka program akan menjalankan otherwise, yaitu perintah untuk menampilkan perintah diffs untuk menampilkan maaf pilihan yang Anda pilih tidak tersedia. Silakan memilih ulang. Misalkan saya masukkan angka selain angka 1 dan 3. Misalkan selain angka 1 dan 2. Misalkan saya masukkan angka 5. Nah, maka program akan menjalankan pilihan otherwise, yaitu perintah this untuk menampilkan maaf pilihan yang Anda pilih tidak tersedia. Silakan memilih ulang. Nah, dan apabila kita memilih pilihan 1 dan pilihan 2, maka program akan menjalankan case 1 untuk pilihan pertama dan case 2 untuk pilihan kedua. Misal kita memilih pilihan yang pertama kembali, nah kemudian untuk nilai N-nya sama dengan 5 dan R-nya sama dengan 3, maka di command window akan muncul N faktorial sama dengan 120, M faktorial sama dengan 2, dan permutasinya sama dengan 60. Kita akan memilih pilihan yang kedua. Nah, misalkan nilai N-nya sama dengan 7, kemudian R-nya sama dengan 5. Maka di command window akan muncul N faktorial sama dengan 5040, kemudian M faktorial sama dengan 2, dan R faktorialnya sama dengan 120, sehingga kombinasinya sama dengan 21. Oke, baik. Demikian penjelasan dari saya mengenai sintaks dari program permutasi dan kombinasi yang menggunakan pernyataan bersyarat switch case, looping for n, kemudian pernyataan bersyarat if n. Sekian dan terima kasih.